Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahtuba Malayati. Pagi ini bersama salah satu teman saya. Ini bukan hanya teman, tapi bisa itu diam-diam sebenarnya ngidola sama dia. Terutama soal keberaniannya untuk menjalani hidup. Tapi pagi ini nggak akan ngobrol soal soal hidup. Kalau ngobrol soal hidup terlalu berat ya kayaknya. Bebannya banyak. Jadi kita ngomong yang ringan-ringan aja, terutama seputar makanan. Saya kenalin dulu. Ini namanya lengkap Dewi Ratna. Kebalik Oh, kakak. salah. Apa? Ratna Dewi. Ratna Dewi Wardani, tapi panggilan kerennya Mbak Til. Mbak Til mau ngomong soal makanan ya? Iya. Mau ngomong soal makanan. Kenapa kok pengennya ngobrolnya soal makanan? Karena hobi makan. Tapi nggak gemuk-gemuk. Oh iya. Oh ini satu. Saya tadi bilang kalau saya ngefans sama dia. Dia itu hobinya makan, tapi badannya, kayak belum belum pernah melahirkan. Padahal ibu anak satu loh, mau 2 insya Allah ya. Amin. Jadi Mbak Til ini doyan makan, tapi dia juga sebenarnya jago masak. Nanti kita ngobrol sambungannya jago masaknya. Sekarang ngobrol soal doyan makannya. Yang paling didoyanin makannya apa Mbak Til? Yang paling disukai? Semua makanan kecuali sate. Oh, sate nggak suka? Enggak. Darah tinggi. Bukan, karena kambing. Kalau sate ayam mau. Kalau Oh, ini karena baunya ya. kambing enggak. Tapi kalau satenya daging sapi gitu mau? Mau. Oh, mau. Besok beli ya. Semua makanan mau. Semua jenis makanan mau. Tapi kalau semua jenis makanan mau, ini ada pengaruhnya sama porsi nggak? Karena kalau suka biasanya kan langsung makannya banyak gitu ya. Tergantung, kalau makanannya enak, porsinya banyak masuk. Oh gitu. Iya. Kalau makanannya enak, semua porsi masuk. Iya. Tapi ini daging kok nggak nampak ya? Apa? Dagingnya Ini dah. tipis kayaknya. Ini dah. Meskipun makanannya banyak. Kalau yang paling Mbak, bukan diingat sih, maksudnya paling disuka gitu ya. Semua jenis makanan kan suka gitu ya, tapi kan biasanya paling ada yang paling disukai. Paling disukai ada Apa itu? salad buah. Weh. Ini nggak dalam rangka promosi kan? Enggak, Nggak. tapi Oh, kalau mau pesen boleh. salad buah ya Mbak. Kenapa sukanya salad Mbak? Apa ya? Salad itu kan sebenarnya kayaknya bukan makanan dari khas kita gitu ya. Itu mungkin dari luar gitu ya. Cuman kombinasi sayur buah itu yang banyak dipromosikan, itu makanan sehat gitu. Terutama ini, kalau udah susu kental manis ketemu sama mayo, terus dikasih keju, dimakan dingin, itu semua cuaca kayaknya bisa masuk. Oh, jadi itu kayak perpaduan sempurna gitu ya Mbak ya. Ketemu di satu titik dalam lidah itu, Nah, wah, itu kenikmatan yang hakiki. kenikmatan yang hakiki. Salad. Apalagi kalau yang buat saya. Wah, ini Mbak Til jualan dah. Iya. Oh. Jadi kalau ada yang mau pesen salad ya, langsung calling, nanti tak cantumin nomor teleponnya, kontak WA-nya. Kalau mau pesen salad silakan. Saladnya kalau nggak salah murah ya Mbak ya. Iya. Tapi rasa enggak Nomor satu. nomor 1. Rahasia racikan sausnya hanya kita yang tahu. Oh. Lah, patut dicoba. Jadi teman-teman nanti coba saladnya Mbak Til ya, saladnya Mbak Til. Mbak Til, kalau salad itu paling enak itu pakai buah apa? Paling wajib itu semangka ya. Semangka. Kenapa? Karena dia mengandung air. Mm-mm. Rasanya kalau udah ketemu saus racikan saya tadi, jangan ditanya. Jadi kalau air itu bisa nambah kesegaran gitu ya. Tapi saya pernah dengar kalau mau bikin salad itu justru karakter buah yang dipilih itu jangan yang banyak berair. mengandung air Oh, gitu. iya. Tapi ya selera sih. Soalnya ini kan kalau
udah buah yang ketemu air terus kena saus yang kental tadi, Heeh. itu tuh kalau dimakan itu ini mengandung kesegaran yang luar biasa di dalam. Oh, gitu. Heeh. Apalagi kalau itu di ini ya, disimpan beberapa menit di dalam kulkas gitu ya. Jadi segernya kan terpadu dengan airnya semangka. Oh, gitu. Jadi teman-teman kalau bikin jangan lupa buah wajibnya itu semangka. Ini ala Mbak Til ya. Tapi yang lain boleh ya kalau mau, maksudnya namanya selera kan, yang lain boleh punya konsep salad sendiri gitu. Kalau semangka biasanya kalau Mbak Til itu dipadukan dengan buah apa Mbak Til? Melon. Mm-mm. Sama ini buah pir. Buah pir. Semuanya ini sih mengandung air rata-rata buahnya. Oh iya. Kalau saya agak dapat pengalaman baru selama bikin salad sama Mbak Til itu ketika memadukannya dengan pisang. Aku nggak pernah ada bayangan loh kalau salad itu ternyata bisa dipadu dengan pisang. Kalau aku paling nyarinya yang gambarnya kan seger. Kalau pisang kan nggak seger ya Mbak Til ya. Iya, tapi bikin kenyang. Oh, tapi bikin kenyang. Sama satu lagi, Apa? pepaya. Oh iya. Itu sih ini karena ada satu tujuan, Apa? bahannya yang murah. Oh. Murah itu tapi kualitasnya tetap dipertimbangkan loh ya. Maksudnya ini karena pepaya itu kan sampai sekarang detik ini ya, itu harganya cukup murah, tapi kita bisa dapat porsi besar gitu ya. Buahnya ukurannya besar. Dan memang kalau dipakai sih enak kok, ternyata enak, boleh dicoba. Ini ngomong-ngomong, Mbak Til jual saladnya? Iya, jual. Oh, dijual saladnya. Bisa kasih gambaran nggak? Apa ukuran seberapa, harga seberapa gitu? Kalau kita jualnya yang cup kecil-kecil biar sekali hap langsung habis, itu ukuran 200 ml. Harganya terjangkau sekali, cukup Rp5.000. Wow, murah sekali. Tapi jangan ini ya, jangan meragukan kualitas sausnya ya. Number one. Oh gitu ya. 5.000 itu kalau dihitung-hitung emang dapat untung Mbak? Kalau buahnya banyak dapat untung. Kalau buahnya banyak dapat untung. Buatnya. Buatnya, kita ordernya banyak, ya. Ordernya banyak. Kalau ordernya banyak dapat untung. Tapi kalau bikinnya dalam jumlah sedikit itu ya bukan rugi juga sih. Nggak rugi juga sih ya. Cuman untungnya nggak banyak. Iya. Oke, Mbak Til ya bisa berbagi mungkin tentang kalau barangkali ya ada yang mau bikin bisnis salad juga gitu, biar paling nggak misalnya untung nggak banyak tapi apa sih ini muter. Iya, bisa muter lah. Itu tipsnya kayak apa? Tipsnya ini pandai-pandai kita dalam memilih buahnya. Kan ada tuh di pasar buahnya yang nggak jelek, cuma yang nggak bagus tapi juga nggak jelek. Ya apa itu? Yang nggak bagus tapi nggak jelek. Kan ada itu yang yang di pasar buah itu. Buahnya udah disortir. Tapi itu dalamnya itu masih bagus dan itu bisa kita manfaatkan untuk salad buah. Memang berarti penjual atau kitanya itu harus pinter-pinter milih gitu ya. Iya. Pinter milih dari barang sortiran kan itu nggak busuk kan, tapi nggak boleh busuk. Busuk. Oh iya, ingat kalau kasih pelanggan jangan pernah kasih yang nggak sehat ya. Ini sama siapa aja, kalau sebagai penjual harus kita kasih yang sehat. Setelah itu apa lagi Mbak Til? Setelah itu kita ini sih tapi saya juga masih belajar ini Kak. Apa tuh? Iya, dari pertama-tama jualan salad itu kan kita ukur berapa ininya, takarannya. Nah itu nanti kita bisa belajar dari situ, takaran buahnya, takaran sausnya. Nanti kalau udah ketemu takaran yang pas itu nanti kita bisa, kalau mau buat berapa cup itu takarannya segini-segini. Jadi beli bahannya itu langsung ukuran yang apa ya, yang nggak menyisa. Oh iya, sesuai dengan jumlah order gitu ya. Oh gitu. Sejauh ini pelanggannya di mana aja Mbak?
eh di sekitaran ini sih, sekitaran rumah. Kebanyakan sekitaran rumah. Sama Bangun ini. Rejo ya. Sama kebetulan kan ini aku taruhnya di koperasi pondok pesantren di dusun sebelah. Nah itu. Jadi teman-teman santri. Oke. Bisa berbagi tentang testimoni mereka nggak Mbak? Ini kalau testimoni tanya ke penjual itu sebenarnya nggak fair ya. Iya. Tanyanya harus kepada pelanggannya langsung. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, suka-suka kita kan. Ada yang pernah ngasih komentar gitu nggak Mbak? Apa tentang salad yang saman buah? Ini Salad sih. buah yang bikin. Komentarnya pada cocok semua sama rasanya. Bahkan lagi ya, kabarnya banyak yang nanya ketika nggak dibikinkan. Iya, banyak yang nanya. Oh gitu. Maunya nanti pengennya bisnis saladnya itu digedein atau didiemin Mbak? Masih lihat mood. Oh, lihat Iya. kondisi. Lihat kondisi mood. Oh gitu. Ini masuk Ramadan ada planning mau bikin salad atau Rencananya gimana? mau nyoba. Mau nyoba apa? Nyoba bikin lagi. Kalau Oh, nanti permintaannya fresh, itu kita produksi terus. Oke. Sayang ya sekarang nggak ada saladnya. Iya. Lagi Jadi nggak bisa ditunjuk. jadi nggak bisa ditunjukkan. Nanti kapan-kapan aja ditunjukkan. Oh nanti bisa saya tampilkan display salad yang sudah pernah dibikin ya. Oh iya. Kan ada beberapa koleksi foto yang ketika kemarin kita bikin salad gitu. Oh oke. Ada yang lain lagi Mbak mau disampaikan? Ini tadi kan kita ngomongnya mau bahas makanan ya, tapi kok langsung spesifik ke salad. Gak apa-apa, memang sukanya salad. Kalau saya sih jauh ini memang suka banget salad. Ada 2 salad yang saya suka. Apa? Itu salad versi Eropa sama salad Jawa. Rujak. Rujak. Tapi karena Rujaknya rujak petis Madura. oh iya, petis Madura. Petis Madura itu kalau paling enak itu kalau dimakan sama Dondong. kedondong. Tapi bikin perut sakit. Bener, saya sudah 2 kali nyoba, ketiga kali bahkan sudah. Yang pertama perut sakit, biasalah diare. Tapi Bukan ini, diare, diare. Sekarang ini Kak, aku beberapa kali lihat postingan temen itu rujak Bangkok yang sambelnya pakai bon cabe dikasih garam Gula. sama gula. Itu Kakak pernah nyoba nggak? Enggak, belum. Dan buahnya itu apa coba? Jambu kristal dibelah-belah Itu gitu. doang ya. Oh, enak gitu ya. Tapi aku nggak ini sih, soalnya kan bon cabe itu ada kayak MSG-nya. Oh gitu. Lah terus kalau dipadu kan kayak bumbu. Iya, jadi kayak ada ini ya, apa? Gurih gitu ya. Makanya. Kalau Nggak harusnya ini. kan manis kan nggak ada Manis nggak ada sama rasa asem. gurih sama Asem. asem. Tapi kalau dikasih itu tadi jadinya Nggak tahu, aku belum pernah nyoba. belum pernah juga. coba ya. Oh, kita mungkin bisa bikin ini sendiri Mbak Dil, bikin apa? Cabe Terus tumbuknya itu sendiri. asem-asemnya dari apa? Asemnya ya. Rasa asemnya dari apa? Ya asem nggak bisa dikeringkan ya. Nggak bisa. Makanya kan banyak orang-orang yang ini yang Penasaran ya? bikin sendiri. Oh, Sambal Bangkok kan namanya. nggak tahu aku. Tapi pernah lihat, aku pernah lihat. Pokoknya ini kayak taburan bon cabe terus dikasih garam sama gula. Tapi aku mikir gini, itu rasa asem-asemnya dari mana ya? Gitu. Oh gitu. Asemnya. Oh, karena kalau rujak nggak ada asemnya nggak enak ya. Komposisi asam itu harus pas kalau ngomong rujak. Harus kecut. Harus kecut gitu ya. Sekecut apamu? Senyummu. Oke. Tapi kalau mungkin mau pengen nyoba bikin sambal Bangkok. Itu tadi aku sanksinya kalau nggak kecut itu dikasih apa? Kalau gitu. rasa kecutnya itu dari apa? Dari mana? Kalau diganti sama jeruk nipis nggak bisa ya? Basah dong. Oh iya basah. Itu kan kering sambelnya. Oh iya, duh repot juga ya. Tapi kayaknya memang layak dicoba. Tapi kalau nyobanya sepertinya di awal-awal ini nggak bisa ya, Ramadan mungkin nanti sama perut jadi
ancaman. Kita nanti agendakan ketika lebaran. Ah, iya. Lebaran sebentar lagi belum. Itu rujak Bangkok. Itu masih dalam angan-angan. Apalagi yang kira-kira soal makan-makan mau kita agendakan itu Mbak Din? Itu kita sejauh ini belum sukses bikin salad kalau bikin asinan rambutan. Maksudnya bikin asinan rambutan belum sesukses bikin salad. Heeh. Oh iya benar. Heeh. Yang sudah kita bikin kemarin itu Asinan, asinan ya, asinan rambutan. asinan rambutan. Itu sebenarnya kayak bumbu rujak ya, Heeh. cuman berair agak banyak gitu Ada ya. kuahnya banyak. Ada kuahnya banyak. Tapi kalau kata testimoni bunyainya PPTQ Darussalam, sebut bunyai Iya. biar dapat endorse. Dari kata bunyai PPTQ Darussalam, Ibu Umi Zubaida, itu racikan apa bumbunya, racikan airnya udah pas Udah gitu. pas. Heeh. Tapi tetap aja sanksi kan kalau satu orang aja yang bilang. Kalau kata Mbak Til itu di sisi mananya kurangnya itu? Kemarin Kurang kan apa? kita ini nyoba, padahal menurutku kita beli rambutan itu udah banyak kilo, tapi yang masih bikin apa ya, kurang dicoba lagi itu ini Apa? jadinya itu loh cuma sedikit. Oh, jadinya Heeh. cuma sedikit. Apa karena dia mengandung kuah ya? Terus kalau kita pack di apa, gelas plastik itu Heeh, kan harus penuh kuahnya. heeh. Nah itu kalau udah bikin setakaran kita kemarin itu kan langsung habis jadi beberapa cup doang. Heeh. Mm-mm. Nggak bisa banyak. Mm-mm. Tapi sebenarnya Mbak Til, Apa? kalau dihitung-hitung untung ruginya gitu ya, dibandingkan salad itu lebih beruntung Lebih yang beruntung asinan gitu kan. Tapi ini apa, harga jualnya Iya, sedikit, harga nggak jualnya kayak salad. betul. Harga jualnya dikit. Kemudian tidak tahan lama ya. Kita sudah pernah coba, meskipun disimpan di dalam kulkas, ternyata keesokan harinya rasanya udah berubah. Iya. Nggak kayak salad itu yang rasanya tetap ya enak. Dan itu yang sebenarnya masih jadi PR kan, harus dicoba gitu. Kalau soal rasanya memang kan agak kurang ya Mbak Til ya. Kalau menurutku sih rasanya sih udah pas. Udah pas ya. Aku tuh ngerasa kalau ya itu tadi masih terlalu glombior gitu, rasanya kurang benar-benar nyata, kurang kental gitu kayaknya. Tapi kalau kental kita mikir di budget lagi. budget lagi. Kapan-kapan bisa dicoba lah. Sebenarnya kalau plan usaha terkait sama buah-buahan kita itu punya banyak ya Mbak ya. Pengen bikin jus, pengen bikin asinan, salad, satu lagi rujak. Tapi belum terlaksana gitu. Itu ini ya, yang kita produksi semua itu makanan kesukaan kita semua ya. Oh iya, harus Aku dong. sama kakak gitu maksudnya, bukan semua orang. Bukan semua orang.